Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman mursalin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati, subuh ini hadir bersama kita pembina dan penasihat Majelis Ta'lim Fastabiqul Khairat, Datuk Haji Zulkifli IR, alhamdulillah. Kemudian pengurus Masjid Al-Huda, kemudian pengurus masjid semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu semua, insyaallah kita orang-orang pilihan, orang-orang yang diberi oleh Allah taufik dan hidayah, dan orang-orang yang akan Allah berikan ridho dan Allah muliakan, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu-ibu apa kabar, sehat Bu? Alhamdulillah ramai ibu-ibunya nih subuh ini. Bapak-bapak sehat ya? Aman? Kantong sehat. Jadi subuh ini kembali kita lanjutkan kajian tentang hadis Arba'in Imam An-Nawawi, hadis yang ke-39. Dia semuanya 42. Ini sudah 39. 40, 41, 42, tinggal 3. Hadis ke-39 dari hadis Arba'in. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, nama dia Abdullah bin Abbas. Biografinya sudah kita bahas di hadis-hadis yang lalu, karena sudah banyak hadis yang beliau riwayatkan dalam hadis Arba'in ini. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi, anaknya paman Nabi, anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Sama dia seperti Ali bin Abi Thalib, anak paman Nabi. Pernah didoakan oleh Nabi waktu dia masih kecil, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi mendoakan dia. Dia pun termasuk salah satu dari sahabat dari 7 sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak. Dia nomor 5, meriwayatkan hadis 1660 hadis. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawaza li an ummati, memaafkan umatku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku, kata Nabi. Al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Allah memaafkan umatku atas kekeliruan, wan nisyan, lupa, wa mastukrihu alaihi, dan atas apa yang dipaksakan kepada mereka. Hadisun hasan, riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi dan yang lainnya.
Jadi hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan yang lain. Jadi hadisnya pendek saja. Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku atas kekeliruan, atas kelupaan, atas keterpaksaan. Nah, ini saja hadisnya pendek. Walaupun hadis ini pendek, tapi kata Imam Nawawi rahimahullah yang menulis kitab ini, hadis ini banyak mengandung faedah dan perkara-perkara penting di dalamnya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, hadis ini punya manfaat yang banyak umumnya, menyangkut segala macam hal. Isinya tentang 3 tadi. Dia akan dijumpai dalam semua masalah fikih. Bahkan dikatakan hadis ini setengah dari syariat. Kenapa begitu? Karena semua perbuatan yang kita lakukan itu pasti 2 saja, disengaja dan tidak disengaja. Apapunlah perbuatan kita, 2 saja macamnya, disengaja dan tidak disengaja. Yang tidak disengaja itu, inilah yang termasuk kekeliruan, lupa dan dipaksa. Jadi secara umum makna hadis ini, dalam Islam ini ada kan 2 cuma, perintah sama larangan. Perintah dan larangan. Jadi dalam perintah maupun dalam larangan, kalau kita melakukannya karena keliru, karena lupa, karena terpaksa, maka dia tidak berdosa, tidak mendapat hukuman di akhirat. Ini menunjukkan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita, orang-orang beriman, orang Islam. Tidak seperti umat-umat sebelumnya. Ini hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW saja, untuk kita saja. Kalau umat di zaman dulu, umat-umat sebelumnya, Bani Israel contohnya, mereka kalau lupa, kalau tak sengaja, tetap mereka berdosa. Nah, ini adalah khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW saja. Ini menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi umat Islam. Selamat datang kita ucapkan kepada Ustadz Abdul Hadi. Mana rombongannya? Tinggal belakang. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa karunia Allah yang sangat besar bagi kita umat Islam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaysa 'alaikum junahun fima akhata'tum bihi." Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf melakukannya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tapi yang dicatat berdosa itu apa yang disengaja oleh hatimu. Jadi yang disengaja saja yang dicatat sebagai dosa. Maka dalam Al-Quran itu pun kita diajarkan doa oleh Allah, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhta'na. Ya Tuhan kami, jangan engkau hukum kami atas kelupaan kami. Kalau kami lupa atau tersalah, tak sengaja, jangan engkau hukum kami ya Allah. Itu diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Abu Hurairah bercerita,
ketika turun ayat ini sering kita baca setiap malam Jumat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, dan kalau kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya tetap dalam hatimu, maka niscaya Allah akan tetap membuat perhitungan denganmu tentang itu. Turun ayat itu, engkau keluarkan, ucapkan, lakukan, atau engkau sembunyikan dalam hatimu, tetap akan dihitung oleh Allah. Maka datang para sahabat menjumpai Nabi, mengadu, ya Rasulullah, kami sudah dibebankan dengan amal-amal yang bisa kami laksanakan, sholat, puasa, sedekah, jihad, bisa kami laksanakan ya Rasulullah. Tapi ayat ini, sesuatu yang hanya dalam hati kami pun dihitung sebagai dosa. Oh, tak sanggup kami ya Allah, tak sanggup kami ya Rasulullah, berat ini. Coba bayangkan, asal terlintas dalam hati kita langsung dicatat dosa. Jadi sahabat dulu pun sudah membayangkan ini berat ini, maka mengadu mereka kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat setelah itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani kamu kecuali dengan apa yang kamu sanggup memikulnya. Maka dibatalkan ayat yang sebelumnya itu, nasak mansukh namanya. Jadi itu pun bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kita hanya akan dibebani dengan apa yang sesuai dengan kesanggupan kita saja. Termasuklah hadis ini juga. Jadi dalam hadis ini ada 3 saja poinnya, isinya, bahwa kita orang Islam, seorang muslim, dimaafkan kalau kita melakukan sesuatu itu karena keliru, karena lupa, karena terpaksa. Nanti contoh-contohnya kita bahas satu-satu. Yang pertama, al-khata'u, keliru, tak sengaja, tersalah. Contoh dalam kehidupan kita, Pak Jul ada, Pak Jul Anespa. Pak Jul ini sering pergi berburu rusa. Ketika berburu itu, yang ingin ditembak rusa, rupanya ada orang motong gotah di sebelakang tuh. Rusa nak konai, uang yang konai. Tak sengaja, tersalah, keliru, mati orang itu, maka Pak Jul tidak berdosa karena keliru. Karena tadi yang ingin ditembak itu rusak, rupanya kena orang, tak berdosa. Tapi walaupun tak berdosa, tetap hukumannya tetap ada, tetap harus membayar denda. Dalam Islam namanya diyat, tetap ada diyatnya. Karena Allah berfirman, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi. Dan siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, tak sengaja, maka dia harus memerdekakan seorang hamba sahaya. Nah, sekarang tak ada lagi pula budak. Serta membayar diyat, denda yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh. Berapa diyatnya? Semenjak Abdullah ayah Nabi. Jadi kan dulu Abdullah itu
Abdul Muthalib bernazar kalau dia punya anak 10 laki-laki akan disembelihnya 1, dikorbankannya 1. Rupanya betul dapat 10, diundi, muncul nama Abdullah ayah Nabi. Pergilah mereka bertanya ke orang yang pintar waktu itu, diundi terus, ditambahkan onta, diundi, ditambahkan onta, sampai 100 onta ditambahkan, barulah tidak terpilih nama Abdullah. Nah, jadi sejak itu diat itu 100 ekor onta. Asal ada orang mati terbunuh, diatnya 100 ekor onta. Berapa harganya? Berapa? 1 ekor onta berapa? 30 juta kali 100, 3 miliar. Nah, tapi kan karena tak sengaja tadi, mungkin keluarga korban karena tak sengaja, terserahlah, bisa diskon. Contoh lain, kita sedang berada di jalan. Jalan tuh ya jalan, kita berjalan, tiba-tiba ada orang menyeberang. Bukan tempat menyeberang, dia tiba-tiba nyeberang, tertabrak, mati. Berarti tak sengaja. Nah, ini kan sering nih kecelakaan-kecelakaan. Biasanya yang menabrak ini memberikan apa namanya, kepada korban, apa namanya, tunjangan, tidak tunjangan, santunan. Sebetulnya kadarnya itu 100 ekor onta, tapi dia tidak berdosa. Nanti di akhirat dia tidak dituntut, itu dimaafkan. Tapi dosa di akhirat dimaafkan, hukumannya tetap ada, dendanya tetap harus dibayarkan. Apalagi contohnya lain, ketika dalam berperang, dulu ketika berperang orang belum pakai seragam. Kadang kalau sudah apa kacau itu, tak tahu lagi mana lawan mana kawan. Terbunuh kawan sesama Islam, lawannya orang kafir, lalu terbunuh kawan sesama Islam, itu pun tak berdosa karena tak disengaja. Yang lain contohnya keliru dalam melakukan kisos. Misal ada korban yang terbunuh, lalu keluarga korban sudah memaafkan. Kan kalau sudah dimaafkan, dia tidak dikisos, tidak dibalas bunuh. Rupanya yang algojonya ini lupa pula, atau tak tahu dia kalau korban sudah memaafkan. Lalu dikisosnya, dipancungnya, setelah dipancung mati orang itu baru dia tahu rupanya keluarga korban sudah memaafkan. Maka orang yang mengkisos tadi ini, dia tidak dikisos balik, tapi dibayar denda saja karena tak sengaja, keliru. Contoh yang lain, orang yang membayar zakat salah bayar zakat. Zakat itu kan harus penerimanya fakir miskin, dibayarkannya ke orang yang kaya. Memang pas datang orang itu nampaknya macam orang miskin, bajunya lusuh, loyo-loyo, dia tidak macam orang tidak makan udah 3 hari. Rupanya orang kaya. Miskin nokoh, Misno kalau singkatannya, tapi bukan Pak Haji Misno, miskin nokoh, pura-pura miskin. Setelah diberikan zakat, baru tahu ada orang melapor, Pak, itu dia tuh orang kaya, itu bukan orang miskin. Maka zakat yang dibayar tadi harus dibayar lagi, belum terhitung lunas zakat, walaupun keliru, tapi dia tak berdosa.
Contoh yang lain, datang kawan mentraktir kita, di traktirnya kita makan ke restoran, minum, rupanya duit yang ditraktir tadi itu hasil mencuri, hasil korupsi. Datang orang menuntut, maka apa yang sudah kita makan tadi terpaksa kita ganti. Tapi kita tak berdosa karena kita tak tahu, tapi tetap harus kita ikut menggantinya. Sekarang lagi heboh kasus korupsi haji, kuota haji. Nah, itu banyak tuh orang mengembalikan ke KPK. Nah, itu dia tuh. Tapi kalau dia memang tak tahu dari awal, dia tak berdosa, tapi barang itu harus juga dikembalikan. Tiba-tiba datang kawan membawa gulai ayam ke rumah. Bawanya gulai ayam 1 piring. Rupanya tidak lama itu datang orang yang punya ayam menuntut. Itu ayam saya tuh yang dimasak tuh. Tak mau ganti, kata dia. Terpaksa kita ikut mengganti juga. Ayam-ayam yang tak tahu yang punya kan. Tapi kita tak berdosa, memakannya tak berdosa. Tapi kalau itu punya orang lain, kita harus juga menggantinya. Contoh yang lain, diberi kawan kita minum, dia mirip-mirip susu, kita sangka susu, lalu kita minum, rupanya tua. Agak mirip kan? Iya Bang Yos, mirip. Memang pintar, tidak mau dia dijebak. Kita minum, setelah diminum kok lain rasanya, kok bukan rasa susu, rupanya tua. Maka tak berdosa karena kita tak tahu, keliru, tak berdosa. Contoh yang lain, pergi ke rumah makan, jalan-jalan ke Medan sana, singgah di rumah makan. Setelah dipesan rendang ini, rupanya daging apa pula, sudah habis 2 mangkok, bertambu-tambu makan. Sudah itu baru tahu, rupanya daging babi yang dimasak. Tak ada mereknya. Kecuali ada mereknya, BPK Haskaro, masuk juga kita. Itu tak tahu. Dia tak ada mereknya, tak tahu kita, setelah habis baru tahu. Maka dimaafkan. Tapi jangan bertambah lagi setelah itu. Nanti karena enak bungkus pula, ya kan? Bungkus cie. Pernah kejadian Pak? Nah, jadi kalau dia menyangkut diri sendiri, tidak berdosa dan tidak ada dendanya. Tapi kalau dia menyangkut orang lain, menyangkut hak orang lain, merugikan orang lain, tidak berdosa, tapi harus ada ganti, ada dendanya. Ini dipahami. Memang dia tak berdosa, tapi kalau menyangkut hak orang lain, dia tetap harus diganti, dikembalikan. Paham ya? Ini yang khota'u, al-khota'u, keliru, tersalah, tidak sengaja. Yang kedua, wan nisyan, karena lupa. Lupa ini, apa itu lupa? Apa Bu ya? Ya lupa, tak ingat, lali. Lupa itu sesuatu yang dulunya kita tahu, tapi sekarang kita tak tahu. Itulah lupa. Dulu kita tahu, sekarang nggak tahu, lupa lah itu namanya, ya kan? Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Apa contohnya? Lupa kalau kita belum sholat. Ini biasanya terjadi kalau kita biasa sholat Isya misalnya. Kita biasa setiap hari sholat Isya itu berjamaah.
Setiap hari kita berjamaah. Tiba-tiba suatu hari ada kawan ngajak pergi acara. Belum sholat isya lagi, nanti aja kita sholat di jalan. Rupanya di jalan pun tak sholat, sampai selesai acara jam 12 pun tak sholat. Sampai di rumah, karena kita biasa sudah sholat berjamaah, rasa-rasanya sudah sholat, ya kan? Lagi tak sholat lagi. Tidur, bangun subuh, baru teringat. Nih rupanya tak sholat malam tadi, isya. Ini tak berdosa. Tapi tetap harus diganti, harus diganti, diqadha namanya. Dalam hadis Bukhari Muslim, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha. Siapa yang lupa tidak melaksanakan salat, maka dia hendaklah salat ketika dia ingat. La kafaratan laha, tak ada kafarat, tak ada denda, tak ada sanksi bagi dia. Maka begitu ingat subuh itu, setelah subuh langsung sholat isya, qadha, niatnya qadha, mengganti sholat yang lupa tadi. Atau tertidur, ada juga kawan awak habis maghrib tidur dia, subuh baru bangun, isya lewat. Itu harus diganti. Dia tak berdosa, tapi tetap wajib mengganti. Dosa dia karena tak sholat tadi tidak ada, tapi harus tetap diganti. Ini pula yang menjadi dalil bagi para ulama itu, kata Imam Nawawi, kalau karena lupa saja wajib diganti, maka yang ditinggalkan dengan sengaja pun lebih patut lagi diganti. Inilah dalil sholat qadha, mengqadha sholat yang tinggal di masa lalu. Karena kalau yang lupa saja, karena lupa wajib kita mengganti, apalagi yang sengaja ditinggalkan dulu. Itu kata Imam Nawawi. Itulah salah satu pun yang menjadi dalil qadha sholat. Atau dalam hadis yang lain, man nasiya salatan aw nama anha. Siapa yang lupa atau karena tertidur, maka dia harus melaksanakan sholat qadha setelah dia ingat atau setelah dia terbangun. Contoh yang lain, lupa kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, baru ingat rupanya belum wudhu tadi, belum pula wudhu, udah sholat, atau belum mandi wajib rupanya, maka dia tak berdosa. Tapi kalau sengaja belum wudhu sholat, itu dosa. Nah, ini karena tak sengaja, maka berwudhu diulang lagi sholatnya. Yang lebih parah nanti jadi imam pula. Kalau jadi imam, sampaikan kepada jamaah, mohon maaf jamaah, sholat itu diulangi lagi karena tadi belum wudhu rupanya, diulang lagi. Tapi tak berdosa karena lupa. Pernah terjadi di tempat kami sana. Contoh lain yang paling sering bulan puasa, biasanya hari pertama puasa, bangun pagi, biasanya sarapan lontong kan, atau makan nasi, langsung ke dapur nyari makan. Rupanya hari pertama puasa. Kalau yang khusus puasa ini ada hadis langsung dari Nabi, man nasiya wa huwa shaimun fa akala au syariba. Siapa yang lupa ketika dia puasa lalu dia makan atau minum, falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia meneruskan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, sesungguhnya dia telah diberi makan atau minum oleh Allah. Jadi nanti masuk Ramadan, kalau lupa kita tak sengaja makan atau minum, baru ingat puasa, lanjutkan puasanya, tapi langsung berhenti. Jangan pas lagi makan datang pula istri, abang kan puasa, nanggung pula,
lanjut terus, itu udah batal puasa tuh. Dia berhenti langsung, lanjutkan puasanya. Bagaimana kalau berhubungan suami istri? Mungkin tidak bisa lupa orang. Ustaz Abdadi, ada enggak kemungkinan bisa lupa sedang puasa? Bisa? Bisa lah ya, namanya manusia ya kan. Nah, bisa lah. Kalau menurut Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka mengkiaskan hubungan suami istri tadi dengan makan dan minum. Maka sama. Kalau memang betul-betul lupa, terlanjur berhubungan, maka setelah sadar itu berhenti dan lanjutkan puasanya. Ketawa. Itu dia. Ya. Kalau lanjut kena kafarat, kena denda. Ngasih makan fakir miskin atau puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau memang betul-betul lupa, kok memang betul-betul lupa, ini ceritanya bukan pura-pura lupa, betul-betul lupa, maka boleh dilanjutkan puasa. Tapi kata Imam Ahmad tak bisa, puasanya batal dan dia wajib mengqadha'nya. Jadi 3-1 pendapat. Contoh yang lain, lupa atau tidak tahu kalau pakaian bernajis dibawa sholat. Nah nih, setelah selesai sholat baru nampak, ada tai ayam. Diulang lagi sholatnya. Dia dimaafkan, tidak berdosa, tapi tetap sholatnya diulang lagi. Lupa rakaat dalam sholat. Ini paling sering nih kalau sholat sendiri nih. Entah rakaat kedua, entah rakaat ketiga ya. 2 atau 3 ya. Kalau kurang atau kalau lebih tidak berdosa, dimaafkan, tapi dan tidak batal sholatnya, tapi ditambah dengan sujud sahwi terakhir 2 kali. Sujud sahwi. Subhanallahi la yanamu wa la yamut. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak mati. Yang tidur itu, yang lupa itu kita. Itu tentang yang lupa-lupa. Ada contoh lain lagi, lupa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang dipaksakan, karena terpaksa kita melakukannya. Contohnya, tapi ini tidak semua. Kalau yang masalah terpaksa ini tidak semua hal. Ada beberapa yang khusus. Yang pertama yang khusus itu terpaksa untuk berzina. Ini. Na'udzubillah, ada perempuan yang terpaksa berzina atau diperkosa. Dia tak mungkin, tak ada pilihan lain, terpaksa, maka tidak berdosa dan tidak mendapat hukuman. Tidak berdosa dan tidak mendapat hukuman. Kalau yang laki-laki bagaimana? Itu tadi perempuan. Kalau yang laki-laki kira-kira bagaimana? Laki-laki yang terpaksa berzina. Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan sama laki-laki dengan perempuan. Tapi ada yang berpendapat tak bisa. Kalau laki-laki tak bisa dihitung terpaksa. Di antaranya pendapat Imam Ahmad. Kenapa begitu? Begini ceritanya. Berzina itu kan bisa terjadi kalau ada birahi nafsu. Kalau tak begitu, tak hidup senapang angin itu tak bisa meletus. Nah, kalau orang itu terpaksa, tak bisa hidup senapang anginnya. Paham ya?
Berarti kalau jadi berzina itu dia tidak terpaksa. Nah, makanya kalau terjadi pada laki-laki tak bisa, dia tetap dihukum, tetap berdosa. Begitu kata Imam Ahmad. Nah, kalau dia terpaksa tidak mungkin jadi. Tapi kalau perempuan tadi beda. Itu khusus dalam kasus paksaan untuk berzina. Satu lagi kasus paksaan untuk membunuh. Nah, kalau untuk membunuh, sepakat para ulama, terpaksa tidak terpaksa, apapun kondisinya, kalau membunuh orang yang tidak seharusnya dibunuh, orang yang haram darahnya ditumpahkan, maka dia tetap berdosa walaupun terpaksa. Misal kita diancam nih, kau bunuh dia, kalau tidak kau yang kubunuh. Nah, itu kalau kita bunuh orang itu kita tetap berdosa. Tetap berdosa dan tetap dihukum kisos. Masalah hukumannya yang beda pendapat ulama. Hukumannya yang beda. Kalau masalah berdosanya semua ulama sepakat dia tetap berdosa. Tapi masalah hukumannya yang berbeda. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, 3 imam berpendapat bahwa keduanya dikisos, yang memaksa dan yang membunuh. Keduanya mendapat hukuman, dikisos, dibunuh balik. Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib dikisos hanya yang memaksa saja, yang menyuruh, yang memaksanya yang dihukum, yang melakukan tidak. Sebagian lagi berpendapat yang dikisos adalah yang membunuh saja, karena dia pelakunya, yang memerintahkan, yang memaksa tidak. Nah, jadi yang perbedaan pendapatnya ada pada hukumannya saja. Mengenai dosanya tetap membunuh, bagaimanapun situasinya. Kalau orang itu tidak haram dia ditumpahkan darahnya, maka tetap berdosa. Kemudian paksaan untuk melakukan paksaan dalam hal ucapan. Nah, tadi berzina, membunuh dalam ucapan. Dalam ucapan sepakat para ulama, Imam Maliki, Syafi'i, Ahmad, perkataan haram dia diucapkan, dipaksa kita oleh orang, maka tidak berdosa. Dalam hal ucapan ini mencakup semuanya, mencakup semua, baik itu perkataan kufur, perkataan yang menyatakan kekafiran, itu pun tidak berdosa, dengan syarat hanya sekedar diucapannya saja, di lisan saja, tidak sampai ke dalam hatinya. Nah, ini pernah terjadi ketika di zaman Nabi, ketika masih di Makkah. Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir, Ammar ini anak Yasir, lupa pula nama ibunya. Siapa Ustaz? Wanita yang syahid pertama, Sumayyah. Sumayyah ibunya, Yasir ayahnya, Ammar anaknya. Ketiga-tiganya disiksa oleh Abu Jahal sampai mati. Yang pertama itu Sumayyah ditombak oleh Abu Jahal, dipaksa supaya ingkar kembali, murtad, tak mau Sumayyah, mati dia. Kemudian Yasir pun mati juga suaminya. Nah, yang terakhir Ammar anaknya. Akhirnya anaknya ini tak sanggup lagi menahan siksa. Ammar bin Yasir ini dia diucapkannya lah apa yang diperintahkan Abu Jahal. Setelah itu menangis dia, mengadu kepada Rasulullah, dan turun ayat khusus ini, ayat surat An-Nahl, man kafara billahi min ba'di imanihi, siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, illa, kecuali, man ukriha wa qalbuhu, orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, hatinya tetap beriman, mutmainnun bil iman, hatinya tetap beriman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum azabun azim.
Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Jadi kalau terpaksa itu diucapkan hanya di lisan saja, tapi hati kita tetap beriman, maka tidak berdosa. Nah, ini ayat yang menjelaskan tentang Ammar bin Yasir. Tapi kalau kita tabah, sabar menahan siksa itu, kemudian mati, maka mati syahid itu lebih baik. Karena Nabi pernah bersabda, jangan kalian menyekutukan Allah meskipun kalian disembelih atau dibakar hidup-hidup. Nah, kalau sabar kita lebih baik. Tapi kalau tak tahan lagi, memang ucapkan hanya dari lisan saja, hati tidak berubah. Nah, itu dalam hal ucapan. Kemudian paksaan untuk melakukan perbuatan selain dari yang tadi, selain dari zina, selain dari membunuh, selain dari ucapan. Misalnya mencuri, dipaksa kita oleh orang mencuri, maka kita tak berdosa. Tapi tetap barang yang dicuri tadi, kalau dituntut harus dikembalikan. Dipaksa kita minum khamar oleh orang, dipaksa mabuk, kita tak berdosa. Kalau memang terpaksa itu tak ada pilihan lain. Tapi kalau pura-pura terpaksa, lain lagi ceritanya. Pura-pura terpaksa, dalam hatinya enak juga rupanya. Memang betul-betul karena terpaksa, tak ada dosa. Lalu ada lagi paksaan untuk melakukan kebenaran. Ada kalanya kita dipaksa, orang itu dipaksa melakukan kebenaran. Misalnya orang berhutang, dia tak mau membayar hutang, lalu disidang di pengadilan, diputuskan oleh hakim menyita barang-barangnya, hartanya untuk membayar hutang itu. Berarti dia wajib membayar hutang ini, dipaksa membayar hutang, maka itu boleh, sah. Nah, itu tak apa-apa. Paksaan untuk melakukan kebenaran. Nah, jadi itulah isi hadisnya yang subuh ini kita kaji. Allah memaafkan dalam hal kalau lupa, kalau keliru, tak sengaja, dan kalau terpaksa. Nah, itu bentuk karunia Allah kepada kita orang-orang yang beriman, orang Islam. Ada yang lupa tadi? Ada pengecualian tentang keliru tadi. Dia kalau keliru itu karena kelalaian kita, nah itu tetap berdosa. Misalnya ada orang ditangkap, dituduh mencuri, ikut pula kita sama-sama menghajarnya sampai mati, rupanya bukan dia pencurinya. Nah, itu kita kena dosa karena kelalaian kita tidak menyelidiki dulu betul-betul. Nah, jadi ada pengecualian kasus-kasus tertentu. Kalau keliru kita itu karena kelalaian kita, maka dia tetap berdosa, tidak dimaafkan. Contoh yang pakaian bernajis tadi, misal kita sudah tahu nih, nah sarung ini tadi bernajis nih, lalu kita biarkan, besok terpakai lagi, nah itu tak dimaafkan, karena sudah tahu kita sebelumnya. Lalai kita, tetap sejak kita biarkan lalu menjadi lupa kita, nah itu karena kelalaian kita, itu tidak dimaafkan. Nah, jadi ada pengecualian-pengecualiannya. Informasi malam nanti Isra Mi'raj di Masjid Istiqomah kilometer 18. Nah, yang punya waktu kesempatan sama-sama kita hadir nanti malam di Masjid Istiqomah kilometer 18. Di Masjid Muawwanah tanggal 24 26 24 Pak ya, tanggal 24. Apa harinya itu? Dah, kita tutup dengan doa. Ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.